desa santet. Maksud gue gimana nih, kata gue kan. Ini desa penganut ilmu hitam. Jadi rata-rata 80% di situ penganut ilmu hitam. Nggak hanya ilmu hitam, itu santet juga masih familiar di situ gitu kan. Gue bilang, kok lu nggak ada perlawanan ketika kita rapat kemarin gitu kan. Gue nggak tahu ini maksudnya kenapa lu tiba-tiba mau ngide ke pantai selatan. Jadi ngikutin ritualnya itu kayak berendam, kepalanya direndam, terus abis itu selama beberapa detik, terus kepala naik lagi, direndam lagi, dan itu berkali-kali. Tetapi tak dapat ku menata, dapat ku mengerti. Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki. Hari ini sesuai dengan lagu gue tadi ya, harusnya kalau orang kota ke desa itu biasanya dia bakalan seneng ya. Karena ngelihat yang ijo-ijo, ngelihat sawah gitu, tapi ternyata enggak sama narasumber gue kali ini. Jadi pas dia KKN itu, dia sama temen-temennya banyak diteror hal-hal yang misterius. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat malam Kak Ani. Selamat malam Bang Fajar. Ani apa Asni? Terserah Bang. Apa aja ya? Iya apa aja. Okay. Kalau cewek kalau ditanya terserah. Oh gitu ya? Oh iya, bener. Oke, nah Asni saat itu KKN di Pantai Selatan? Bukan, di salah satu desa yang ada di Jawa Barat. Oke, tapi deket Pantai Selatan? Iya. Oh, jadi desanya deket pantai ya? Dan saat itu katanya malah banyak melakukan ritual-ritual? Iya, kalau ritual di desa itu juga, kalau enggak di pantai itu banget. Jadi di desa sama di pantai, itu kita ngelakuin ritual. Jadi proyek kakak ini nggak dikerjain malah ngerjain ritual? Iya. Ini jurusan mistik kayaknya nih. Yaudah langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Jadi guys, di akhir tahun ini gue bagi-bagi sepatu gratis buat kalian. Ini sepatu produk buatan lokal. Bisa kalian lihat ini, sepatu casual buat pria. Ukurannya juga gede-gede nih, dari 38 sampai 48. ARF Footwear. Langsung aja kalian bisa ikut di Instagram RJ5 Official. Siapa tahu rezeki kalian. Ya Asni, boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? Nah jadi pada tahun 2020, kampus gue tuh mau ngadain KKN. Nah KKN ini diikutin sama 2 jurusan, ada politik sama komunikasi. Nah di bagian gue itu komunikasi. Nah singkat cerita kita rapat dulu nih sebelum KKN. Nah ketua KKN gue tuh bilang kalau misalnya kita mau KKN tapi ada 2 pilihan desa. Ada yang di Jawa Barat sama ada yang di Jawa Tengah. Nah teman-teman gue pada pro ke yang di Jawa Barat karena masih deket Jakarta, masih deket tempat kita gitu kan. Setelah itu pas kita udah milih, akhirnya kita udah nentuin tanggal nih. Kita nentuin tanggal dan hari hanya kita berangkat kurang lebih dari 20 orangan lah. 20 orangan itu di rombongan pertama. Kita pergi dengan 3 mobil. Nah 3 mobil itu perjalanan sekitar 5 jaman, kurang lebih 5 jam ke desa tersebut. Pas sampai di desa itu, kita disambut baik lah sama warga-warga sana.
Nah, desa itu sebenarnya kalau dilihat dari spesifiknya sih itu masih kayak desa-desa biasa, kayak desa asri, sopan gitu. Kita juga pas nyampe juga kita dibantuin sama warga-warganya gitu kan. Setelah itu akhirnya pas kita nyampe, kita itu barang-barang kita tuh dibawain semua nih sama warga-warganya itu ke penginapan. Sebelumnya temen gue pas mau barang-barang kita mau ditaruh di situ, temen gue celetuk kalau misalnya desa ini desa santet loh sebenarnya gitu kan. Desa santet, maksud gue gimana nih, kata gue kan. Ini desa penganut ilmu hitam, jadi rata-rata 80% di situ penganut ilmu hitam. Nggak hanya ilmu hitam, itu santet juga masih familiar di situ gitu kan. Gue bilang, kok lu nggak ada perlawanan ketika kita rapat kemarin gitu kan. Terus temen gue bilang, kita belum pernah ke sini, ya udah karena syarat kelulusan juga harus ada sertifikat KKN, kita mau nggak mau kita harus KKN gitu kan. Oke nih, kita program KKN kita tuh sebenarnya di situ tuh kayak ngajar anak SD, terus ngajar nari, ngajar teater. Nah, gue bagian ngajarin teater nih. Temen gue yang bisa ngelihat itu namanya Mawar, itu salah satu teman deket gue, itu dia bisa ngelihat itu ngajarin tari. Nah, ada juga temen gue satu lagi, kita bertiga nih yang deket. Jadi satu lagi Melati. Kalau Melati ini nggak bisa lihat apa-apa gitu, nggak bisa ngerasain juga. Jadi hidupnya datar aja gitu kan. Nah, pas nyampe kita di penginapan itu, ada 3 kamar nih. 3 kamar yang temen gue itu udah ngetek nih di kamar yang satu. Ternyata di 3 kamar itu cuma 1 yang punya lampu. 2 lagi itu tidak punya lampu. Nah, karena yang lain pada udah ngetek di situ, 1 kamar tuh bisa 8 orang. Akhirnya kita kan nggak mau rame-rame gitu kan, maksudnya nggak mau sempit-sempitan. Akhirnya kita milih kamar yang 1 lagi. Yang 1 lagi itu nggak ada lampunya. 2 sih sebenarnya. Kita milih salah 1. Akhirnya kita barang-barang kita taruh semua, kita rapiin, kita beres-beres. Nah, gue udah bilang, kamar ini harusnya dipakein lampu loh, kata gue kan. Karena kita kan agak lama nih di sini. Terus kata si Melati yang maksudnya hidupnya netral-netral aja, dia bilang gini, nggak apa-apa nggak pakai lampu, soalnya adem gitu kan. Kalau pakai lampu justru panas gitu kan. Oh ya udah, gue ngikutin si Melati aja. Tapi si Mawar ini yang bisa ngelihat, dia agak keberatan nih nggak pakai lampu. Jadi pas hari pertama kita tidur, sebelumnya itu udah ada gangguan. Pas malamnya itu si Mawar ngeliat ada pantulan cahaya yang masuk ke kamar itu. Nah, gue nggak tahu ini pantulan cahaya apa gitu, tapi besoknya dia bilang, gue udah nggak mau lagi di kamar ini gitu. Kenapa? Gue ngeliat ada pantulan cahaya di luar. Gue nggak tahu itu spesifiknya cahayanya gimana, tapi pokoknya gue nggak mau di sini gitu kan. Akhirnya si Mawar ini pindah ke ruang tengah di depan kamar gue itu. Jadi nggak ada lampunya itu ada 2. Yang di kamar nggak ada lampu ada 2, ini ada ruang tengah. Nah, yang di sebelahnya lagi itu kamar yang ada lampu. Nah, si Mawar ini pindah ke ruang tengah. Akhirnya gue tidur dong sama si Melati doang, berdua. Jam berapa nih? Jam sekitar, pokoknya dia pindahnya itu udah pagi. Udah pagi, karena malam dia udah ngeliat pantulan cahaya. Terus habis itu sekali doang padahal nih, dia udah nggak mau lagi di kamar itu, dan dia mau pindah gitu kan. Ya udah pindah pagi, besoknya hari kedua ya gue tidur berdua sama Melati. Nah, gue kira aman-aman aja nih. Sampai pada akhirnya gue kebangun nih malam-malam. Nggak tahu gue karena apa, gue lupa, gue kebangun malam-malam. Terus teman gue yang si Melati tiba-tiba, lu kenapa gitu, sambil ngelotot di depan gue gitu kan. Jadi posisi gue tidur, dia kayak ngelihat gue, kayak lu kenapa gitu kan, ke arah bawah tuh, lu kenapa. Tapi mata si Melati ini 2 kali lipat lebih gede dari mata biasa gitu, kayak mata manusia biasa tuh lebih gede gitu. Bahkan yang gue lihat matanya itu udah hampir mau copot, dua-duanya kayak saking gedenya gitu. Nah, terus habis itu
Akhirnya gue kaget, gue tampar lah si melati ini. Gue tampar, abis itu dia dia ngambek nih sama gue. Dia ngambek terus dia ngepunggungin gue gitu kan. Besoknya dia pindah ke ruangan yang di sekitar situ juga, di depan kamar. Dia nggak mau lagi tidur sama gue karena gue abis berantem lah, maksudnya abis ngambek-ngambekan lah gitu kan. Karena gue nggak mau di kamar itu sendiri, akhirnya gue pindah juga ngikutin si Mawar di ruang tengah, depan kamar kita. Terus habis itu di ruang tengah, gue kira tuh udah aman nih. Bangsat, siapa sih ngentut anjing? Nah jadi pas gue pindah di ruang tengah, gue kira di kamar itu udah stuck di situ. Jadi di ruang tengah ini nggak ada gangguan apa segala macem. Emang kita tidurnya itu kayak rame-rame gitu. Jadi satu rumah tuh kita nggak tahu cewek sama cewek, jadi cewek cowok tuh campur bang. Jadi sekitar rombongan pertama ini yang pergi tuh kurang lebih tuh sekitar 20-an gitu. Nah kita tidurnya tuh ya kayak ya berantakan aja, cewek cowok gitu kan. Nah pas gue tidur di ruang tengah itu, gue ngerasain ada yang berdiri di depan gue. Berdirinya itu kayak jalan, terus berdiri kayak natap gue. Karena gue penasaran, gue buka mata gue, kok nggak ada orang. Pas gue tutup lagi, itu kakinya tuh kayak ngarah ke gue dan dia tuh kayak diam natap gue gitu loh. Nah setelah itu besoknya, gue cerita nih sama temen gue nggak mau nih di tengah, emang kenapa gitu kan. Gue kayak ada yang ngeliatin, oh ya udah itu perasaan lu doang kali gitu. Oh ya udah, besoknya ini teror tuh kayak udah hampir tiap hari gitu yang gue rasain. Nah pas besoknya gue ngeliat di jendela, ini pertengahan malam juga, gue ngeliat di jendela tuh ada bola api terbang biasa aja gitu, kayak terbang gitu tapi nggak ngarah ke rumah penginapan kita, cuman kayak terbang aja sekali. Mungkin gue mikirnya, mungkin gue salah lihat. Besoknya bola api yang sama juga terbang dengan posisi yang sama. Nah itu kan gue penasaran nih. Gue tanya nih ke teman gue besoknya, kalau gue ngelihat bola api itu tandanya apa ya? Oh itu pengiriman santet gitu kan. Emang lu lihat di mana? Gitu kata teman gue. Salah satu teman gue yang ada di KKN itu cowok. Terus teman gue bilang gini, lu nggak lihat di sini kan? Gitu kan. Enggak kok, gue bilang gitu, enggak. Maksudnya gue penasaran aja itu artinya apa gitu. Oh itu pengiriman santet gitu. Oh udah, gue kelar, gue skip sampai di situ. Malamnya lagi, gue ngeliat bukan bola api. Jadi gue setelah lihat bola api 2 kali, gue ngeliat bola putih. Nah bola putih ini gue nggak tahu artinya apa, tapi gue nggak nanya juga ke teman-teman gue apa itu. Bola putih di tempat bola api yang sama? Iya, posisi juga sama, tapi besokan harinya. Jadi, di ruang tengah itu? Iya, jadi gue ngeliatnya tuh kayak dari luar gitu. Dia tuh di luar, jadi kayak deket banget sama jendela rumah itu. Nah itu gue nggak tahu nih arti bola api, maksudnya bola putih itu gimana. Mungkin followers RJL bisa tahu kali, bisa komen di bawah. Bola putih itu gimana artinya juga gue juga nggak tahu. Nah setelah bola-bola api itu atau bola putih yang gue lihat itu, akhirnya gue nggak mau nih tidur di posisi tengah. Ya udah, gue pindah ke posisi yang deket tembok. Pas malam hari itu gue dengar ada bapak-bapak yang ngebisikin gue kenceng banget. Itu deket banget ke telinga gue dan itu berat banget, kayak Laura gitu. Sampai gue kayak, ini siapa sih, mungkin ada temen gue yang ngisengin. Tapi itu deket banget ke telinga itu nggak kayak posisinya tuh nggak di sini, tapi di dalam telinga gitu. Jadi Laura gitu kan. Sampai gue penasaran itu apa. Akhirnya gue buka, temen gue pada tidur semua. Jadi besoknya gue cerita ke temen gue, itu ada yang manggil-manggil gue deket tembok, kata gue kan. Emang di belakang tembok itu ada apa? Ternyata ada pohon. Jadi lokasi penginapan gue ini tuh kayak rumah-rumah desa tapi satu-satu gitu loh bang. Jadi kayak nggak ada tetangganya, tuh kayak satu rumah terus ada tanah lagi, satu rumah lagi ada tanah lagi, jadi kayak berjarak gitu. Jadi posisi di belakang
tembok yang gue tidur itu ternyata pohonnya gede banget, pohon gede gitu. Nah karena temen cowok gue itu penasaran, si Tony, dia tidur lah, masa sih gitu kan. Dia tidur di posisi gue yang di deket tembok. Ternyata dia juga dipanggilin dengan suara yang berat dan panggilan namanya juga kayak Tony gitu. Nah abis itu temen gue si Tony, gue juga nggak mau tidur di situ gitu. Gue juga dipanggilin. Akhirnya tembok-tembok itu besoknya kita jajarin lah Al-Quran. Kita jajarin Al-Quran di situ, ngelingkar gitu. Pokoknya ngikutin tembok. Abis itu besoknya gue pindah lagi tuh ke ruang tengah. Gue pindah lagi ke ruang tengah. Itu bersamaan dengan bocah-bocah desa sana. Karena gue ngajar di situ, gue ngajar teater di situ. Bocah-bocah sana tuh sering ngikutin aktivitas KKN gitu. Jadi sampai tidur di penginapan. Nah temen gue celetuk yang si Mawar ini. Mawar ini bilang kalau misalnya jangan sering-sering bawa bocah-bocah desa itu ke sini gitu. Emang kenapa? Takutnya bocah-bocah jadi-jadian gitu. Kenapa jadi-jadian? Orang juga sholat kok, gue gituin kan. Dia sholatnya bareng kok sama gue. Ya itu lu doang yang ngerasain, tapi gue yang takutnya dia sasarannya ke gue gitu kan. Kata si temen gue yang bisa ngeliat si Mawar ini. Abis itu ya udah, gue tetap bawa bocah-bocah itu bang. Maksudnya sebenarnya gue nggak ngajakin mereka, tapi mereka tuh selalu ngikutin kegiatan KKN. Jadi tidur di sana juga, berhari-hari juga gitu. Nah abis itu suatu malam lah gue lagi teleponan di depan kamar yang nggak ada lampu. Jadi di sebelah kamar yang pernah gue tempatin itu juga nggak ada orang sama sekali. Gue teleponan, pas gue teleponan itu gue ngeliat sosok cewek yang ada di kamar itu. Awalnya tuh muncul sebentar, terus langsung cepet aja gitu, tapi arah ke gue, jadi gue kayak tatapan 2 detikan gitu. Terus abis itu gue nggak tahu itu apa, karena gue mungkin lagi teleponan, gue nggak ngeh banget itu apa yang gue lihat. Akhirnya gue juga ngelihat sosok si cewek itu. Gue ngelihatnya itu si cewek ini mukanya datar, rambutnya panjang sampai lutut, tapi abis itu udah melayang gitu. Jadi rambutnya itu kayak belah tengah gitu. Nah jadi tuh nggak tahu antara dia mau ngerasukin gua atau mau interaksi sama gua. Jadi pas posisinya 1 langkah di depan gua, itu gua emang tatap-tatapan 2 detik. Cuman abis itu si bayangan yang gua lihat si sosok cewek ini menjauh dan langsung menghilang dengan cepat gitu, mundur gitu kan. Nah, gue kaget nih malam itu. Soalnya pada malam itu teman-teman gue pada di teras rumah penginapan, gitaran gitu kan. Jadi nggak ada yang di ruang tengah tuh cuma gue doang yang lagi teleponan. Akhirnya gue matiin telepon, gue langsung ke ruang teras rumah. Ada si Mawar. Jadi Mawar ini gue bilang, tapi posisi gue udah gemeteran. Gue cuma gue nulis di notes aja. Tapi gue nggak berani ngomong kalau gue abis ngelihat si cewek di kamar satunya lagi gitu, yang di sebelah kamar kita tempatin. Nah yaudah, dia nggak ngomong apa-apa. Besoknya gue heboh, temen-temen gue pada lagi ngumpul. Gue bilang, gue nggak mau di sini lagi, kata gue, di rumah ini. Kenapa? Gue abis ngelihat malam itu ada sosok cewek. Terus ada temen gue salah satunya juga bisa ngelihat. Si Dahlia namanya. Dahlia ini juga bilang, oh sosok cewek yang di kamar itu ya, oh dia nggak ganggu kok gitu kan. Ya dia nggak ganggu tapi nyamperin gue nggak mau lama-lama maksudnya ngelihat ini di ruangan yang sama gitu kan. Terus temen gue, sampai omongan gue pagi-pagi itu sampai ke ketua KKN gue, kabarnya ada yang nggak betah ya di sini gitu. Gimana kalau kita pindah rumah aja gitu kan. Ini opsi aja sih, soalnya ada yang nggak betah, itu mungkin udah pasti gue kan.
Terus abis itu di sini siapa yang mau pindah gitu kan. Akhirnya gue nunjuk lah. Terus ada beberapa yang nunjuk juga mau pindah. Temen gue yang bisa ngelihat si Mawar ketawa. Lu ngelihat kuntilanak aja lu takut gitu. Masa sampai pindah gitu kan. Gua nggak usah pindah deh gitu kan. Malamnya besoknya dia kesurupan. Si Mawar ini kesurupan. Mawar tinggal sendirian? Di mana? Di rumah itu akhirnya? Enggak. Jadi kita belum pindah nih ceritanya. Kita masih rapat-rapat gitu, mau pindah apa enggak gitu kan. Jadi besoknya karena dia udah bilang kuntilanak doang lu takut gitu kan. Besoknya dia langsung kesurupan, Bang. Dia kesurupan. Awalnya malamnya itu dia bilang minta tolong dong buat nemenin gue ke toilet gitu kan. Nggak mau gue nggak lagi kebelet. Pas gue bilang kayak gitu, dia maksa-maksa, ayo dong, gak mau kata gue. Lu sama pacar lu aja. Akhirnya dia ngajakin pacarnya nemenin dia ke toilet. Baru beberapa detik dia mau jalan ke toilet, dia teriak-teriak. Dia langsung lari, dia ke ruang tengah. Terus dia kayak menggigil gitu, terus kayak kejang-kejang. Jadi dibilang kesurupan iya, dibilang belum masuk iya. Jadi kayak ada perlawanan dalam diri dia, terus masuk lagi, kejang-kejang lagi, masuk lagi, kejang-kejang lagi gitu. Jadi pada malam itu heboh lah semua kan. Heboh semua sampai warga sana juga ke penginapan kita. Pas temen gua yang kesurupan ini, pas lagi kesurupan itu dia ngeliat sosok warga yang tapi itu bukan warga situ gitu. Tapi dia tahu itu lagi kesurupan gitu. Dia juga megangin kaki temen gue yang kesurupan. Nah pas kita udah ngaji apa segala macem, si temen gue yang Dahlia ini itu nangis terus dia bilang gini, cewek itu masih ngeliatin si Mawar gitu kan. Dia kayak mau masuk tapi dia seneng kalau si Mawar ini sakit-sakitan gitu kan. Kalau menurut Dahlia, ceweknya muka rata juga kuntilanaknya? Enggak. Oh beda nih? Beda. Jadi ceweknya itu emang dari belakang deket toilet. Jadi di posisi kita itu rumah penginapan kita, di sebelahnya itu kayak ada warung. Nah warungnya itu kabarnya sih yang gue dengar dari bocah-bocah sana itu orang yang pernah bunuh diri di situ. Cewek pernah bunuh diri di situ. Tapi gue nggak tahu ya ini benar apa enggak. Cuman gue diceritain sama bocah-bocah sana, cewek. Pas si temen gue yang si Mawar ini kesurupan dan mau si Dahlia juga lihat, itu juga cewek. Ceweknya bukan dari kamar yang gue lihat, di belakang kamar, di belakang deket toilet ternyata. Jadi sebelahan sama yang. Sosoknya kayak? Ceweknya itu kayak gimana ya, kebaya juga sih, pakai kebaya gitu kata temen gue. Nah terus habis itu ya udah dia teman gue lagi kejang-kejang, dia masih berdiri ternyata si cewek ini sambil ketawa, berdiri sambil ketawa. Jadi teman gue si Dahlia nggak bisa ngomong, dia cuma nangis sepanjang malam dia nangis. Akhirnya kita ngaji bareng, terus udah agak mendingan si Mawar sama Dahlia ini kita giring lah ke rumah Bu RT. Nah ke rumah Bu RT kita juga ada, nggak tahu ya, di desa sana tuh yang gue anehnya itu orang lagi kesurupan dia malah bakar kemenyan. Jadi maksudnya kalau ngaji sih hal yang wajar ya, cuman dia malah ngasih ritual yang kayak bakar kemenyan tuh kayak ada beberapa biji, terus dia kayak baca-baca mantra apa segala macam, terus dia gini-gini nama temen-temen gue yang si Mawar sama si Dahlia itu. Terus dah di ruangan itu bau kemenyan semua kan. Nah setelah itu udah nih gitu kan, ya udah aman nih kata orang-orang sana, kalian lebih baik tidur aja gitu. Ya udah kita malam kita tidur. Terus tapi gue nggak bisa tidur karena gue ngejagain si Mawar sama Dahlia ini. Dia tuh takut banget gitu. Jadi pas si Mawar ini bilang setiap kali dia buka mata itu cewek itu selalu ada depan dia gitu. Terus dia kayak takut banget, dia nggak bisa kalau udah buka mata dia nggak bisa, dia jadinya nutup mata aja. Jadi pertengahan malam dia nggak mau buka-buka lagi gitu matanya, meskipun dia belum tidur gitu. Akhirnya karena kejadian itu ngide lah si ketua KKN gue ini buat pindah aja yuk rumah gitu.
kita cari maksudnya kita cari rumah, tapi rumahnya beda. Jadi cewek-cewek yang di rumah Bu RT, cowok-cowok yang di rumah satu lagi yang baru. Jadi dipisahin gitu. Nah akhirnya dipisahin. Awalnya kan di penginapan pertama kita gabung nih tidur. Selama 20 lebih mahasiswa sama mahasiswi ini tidurnya nyampur gitu. Si ketua KKN gue bilang, kita pisah aja ya gitu. Oh ya udah, berarti di rumah Bu RT ini cewek-cewek semua nih. Cewek-cewek semua, tapi ada cowok-cowok juga. Jadi kayak 3 orang lah kayak ngejagain gitu. Nah, gue kira udah kelar sampai di situ. Besoknya ketua KKN gue tuh ngide kalau dia mau bikin ritual di pantai selatan. Nah, gue nggak tahu ini maksudnya kenapa lu tiba-tiba mau ngide ke pantai selatan. Jadi dia ngajakin teman gue sekitar 6 orang, jadi 3 cewek sama 3 cowok ke pantai itu. Jadi ngikutin ritualnya itu kayak berendam, kepalanya direndam, terus abis itu selama beberapa detik, terus kepala naik lagi, direndam lagi, dan itu berkali-kali. Dan itu berkali-kali sekitar 3 kalian lah gitu kan, selama beberapa detik. Nah setelah ritual itu selesai, dan ritual itu kan pegangan tangan gitu sambil berendam. Setelah itu selesai, mereka bawa 3 kantong, maksudnya 3 botol air di pantai itu, sama 3 pasir di pantai itu. Awalnya gue nggak tahu ini tujuannya apa. Ternyata pas pulang, tidak hanya sampai di situ ritual lanjut lagi setelah pulang. Jadi pas pulang, yang 3 air sama 3 botol ini digunain untuk ngelilingin rumah yang kita tempatin dari pasir dan air di pantai itu. Terus pas mau ritual, si ketua KKN gue tuh bilang, Laura aja yang ikut gitu kan. Tapi gue nolak karena gue di posisinya ya gue takut lah ya pertengahan malam gitu kan. Dan itu ritual gue juga nggak tahu itu maksudnya baca mantra lah atau apa gitu. Gue takut musyrik aja. Jadi ya udah gue nggak mau gitu kan. Tapi kan lu yang deket sama warga sini gitu. Ya tapi bukan berarti gue ikut ritual gitu kan. Akhirnya setelah perdebatan itu digantiin sama teman dekat gue, si Melati, yang akhirnya juga nggantiin gue ikut ritual itu. Jadi ritual itu pas di malam hari itu ada 3 cewek, ada 3 cowok tuh pasang-pasangan. Jadi satu rumah satu pasang. Nah jadi rumah ada 3, ada rumah penginapan pertama, terus ada rumah Bu RT, sama ada rumah yang baru itu, yang satu lagi yang buat khusus cowok, yang baru banget kita pindah itu. Nah itu dikelilingin sama 3 pasang itu, jadi satu rumah satu pasang. Jadi ritualnya itu ngelilingin rumah sambil bawa air sama pasir dari pantai selatan itu, tapi tanpa putus. Jadi pasir itu mau pokoknya itu ritual harus ditakarin, jadi nggak ada yang putus gitu. Kalau putus di tengah jalan itu maksudnya kayak ada efek lain gitu katanya. Jadi sebisa mungkin bisa nakarin keliling, naburin si pasir sama si air itu sambil pegangan tangan cewek cowok gitu kan. Udah ritual udah sampai sana, kita bilangnya oh udah kelar nih kan. Oh mungkin orang-orang, maksudnya si orang-orang yang di desa itu takut kita ngapa-ngapain gitu kan. Jadi teman gue bilang kalau misalnya ritual ini buat nyelamatin kalian juga loh gitu kan. Oh ya udah, kita udah kelar, udah aman kok, udah aman. Nah besoknya hari-hari kita di rumah Bu RT nih. Ya kerjaan kita ya hari-hari juga kayak ke sekolah, ngajarin gitu kan. Selama masa KKN 3 minggu itu kita ngajarin, terus kita main sama anak-anak, apa segala macam. Kegiatan kita ya sebatas itu, makan bareng sama warga-warga sana gitu kan. Terus, warga sana kebanyakan mata pencariannya apa? Nah, dibilang ini bertani sih. Lebih ke bertani sama kadang itu dia ngolah kebunnya sendiri. Bukan nelayan ya? Bukan nelayan.
Dia ngolah kebun sendiri. Dari penginapan asli ke pantai itu berapa jauh? Sekitar 1,5 jam atau 2 jam. Lumayan jauh ya? Nah jadi mereka tuh nggak terlalu dekat pantai tapi banyak curug gitu. Nah terus abis itu gue bilang ritual itu udah sampai situ dan oh ya udah kelar nih. Hari-hari kita di ujung-ujungnya kan kita hari-hari di rumah Bu RT nih. Kita tidur di rumah Bu RT. Malamnya ada teror. Terornya itu suatu malam gue ngedengar ada bunyi ketokan pintu. Ketokan pintunya itu kayak bukan ketokan tek tapi tek gitu, kenceng banget gitu. Kenceng banget sampai gue kayak risih gitu kan. Nggak hanya ketokan pintu, ganggang pintu juga kenceng banget gitu kan. Kenceng banget, naik turun. Sampai pas ketika kita udah mau tidur, gue awalnya nggak ngerasa kayak itu gangguan. Jadi kayak oh udah biasa aja gitu kan. Tapi besoknya itu kencengan pintu itu makin lama kayak makin ada yang ngedobrak. Setelah besoknya gue tanya nih ke teman gue, emang pintu ini ditutup ya, kata gue kan. Kok ada yang mau masuk gitu kan. Tapi kok kayak nggak ada yang ngedengar satu pun nggak ada yang ngedengar gitu kan. Pintu tuh ternyata selalu kebuka. Jadi cewek-cewek tuh rata-rata kan di rumah Bu RT. Jadi cowok penginapan tuh masih deket sebenarnya. Cowok-cowok itu kadang suka ngelihat kita kayak ngejagain kita gitu. Dan dia bisa bolak-balik dan pintu Bu RT itu sebenarnya nggak kekunci. Tapi yang gue denger tiap hari itu ketokan pintu kenceng banget. Besoknya si Dahlia yang juga bisa ngelihat, dia bilang gini, itu ketokan dari dari kandang kambing Pak RT. Jadi kandang kambing Pak RT ini ada yang nempatin tapi cewek pakai baju kebaya. Jadi dia selalu pengen masuk ke rumah Bu RT ini. Dia masuk ke rumah Bu RT ini, tapi maksudnya sampai ke pintu doang, gak bisa masuk lagi gitu loh. Nah, oh ya udah. Akhirnya selama itu juga gue denger beberapa hari, mungkin sampai gue mau pulang itu ketokan pintu masih ada gitu kan. Terus suatu malam juga setelah itu gue kebangun malam-malam, ternyata di belakang rumah Bu RT ini ada bapak-bapak yang kesurupan. Kesurupannya itu tengah malam. Jadi gue kebangun karena orang pada sibuk. Ternyata yang kesurupan ini mau nyekek si cucunya. Pada malam itu dia mau nyekek cucunya. Ternyata itu nggak sekali. Sebelumnya juga dia udah nyekek anak apa bininya gitu. Dia udah mau nyekek juga. Dan kita lagi KKN, kita pisahin lah si yang bapak-bapak yang kesurupan ini. Besoknya Bu RT nanya ke teman gue. Jadi gue lagi duduk-duduk gitu. Terus gue lagi di sebelah teman gue si Putra. Dia nanya ke Putra, tahu nggak kalau cara nyembuhin orang yang udah nganut ilmu hitam tuh gimana gitu. Si Putra nyeletuk, saya sih nggak tahu, bawa ke Ustadz aja gitu kan. Ustadznya di mana ya, bisa tolong cariin nggak gitu. Soalnya saya takut kalau misalnya si bapak-bapak ini kambuh mulut tiap malam. Nah terus habis itu si teman gue bilang gini, bawa ke Jakarta aja Bu, saya taunya di Jakarta aja. Kalau Jakarta mah jauh, kalau mau ustadznya bisa ke sini nggak? Terus teman gue bilang, ustadznya kalau bisa kita yang nyamperin, bukan ustadznya yang ke sini gitu kan. Akhirnya setelah itu Bu RT baru bilang kalau dia ternyata penganut ilmu hitam. Jadi dia nganut ilmu hitam. Sebelum dia dapat 7 mata air di sungai gitu, dia ada ketentuan, ada 7 mata air di sungai itu dia harus minum gitu airnya, 7 itu. Kalau belum bisa 7 itu, dia akan bakalan kesurupan, akan ngecelakain orang-orang di sekitar mereka, orang-orang di sekitar dia gitu. Jadi kalau misalnya belum dapet, dia bakalan terus kesurupan dan bakalan terus mau ibaratnya mau nyari tumbal lah jatuhnya. Si Bu RT bilang,
keluarganya tuh kayak nggak mau tahu gitu. Jadi kayak udah dikasih tahu jangan nganut itu, tetap nganut itu. Ya emang kalau misalnya kita udah perjanjian sama setan, ya dengan waktu yang ditentukan kita juga nggak bisa berhenti tiba-tiba gitu kan. Terus habis itu di malam itu pas si bapak-bapak ini kesurupan, gue juga dengar itu ada orang hajatan. Tiba-tiba ada orang hajatan, kayak ada bunyi piring, kalau ada bunyi gamelan dan segala macem. Gue langsung nengok si Mawar, karena Mawar tidurnya posisi sebelah gue. Gue tanya, lu dengar hajatan nggak? Iya, tapi diem aja ya. Oh yaudah, gue skip tuh sampai situ. Dan kita pengen tidur lagi juga nggak bisa kan. Besoknya gue tanya, pas besok-besoknya lagi lah, gue tanya ke warga sana, ada yang hajatan nggak kemarin gitu kan. Kemarin teh nggak ada gitu kan. Acara apa kayak gitu malam-malam, nggak ada. Adanya minggu besok, minggu terakhir kita KKN. Adanya si kakaknya Nanda mau nikahan gitu kan, tapi nggak mungkin musiknya dari sekarang gitu. Oh ya udah, emang kenapa teh? Nggak kenapa-napa, gue gituin kan. Gue cuma nanya doang. Oh ya udah sampai situ kan. Bentar, gue masih penasaran sih. Tadi kan temen lu bilang itu desa santet. Lu kan udah berapa minggu di sana gitu. Ada nggak yang lu temuin? Temuin. Kenapa disebut desa santet? Nah kalau kata teman gue itu dia udah cari tahu ternyata sama keluarganya. Kalau dia mau KKN di desa yang menurut kepercayaan mereka tuh hal-hal mistisnya itu banyak di situ. Nah terus dia juga udah lihat di riwayat internet juga kalau misalnya desa itu desa keramat, desa yang paling banyak ilmu hitamnya. Jadi kayak santet lumrah di situ. Terus kalau misalnya ilmu hitam juga lumrah. Jadi mungkin bukan beberapa ya, hampir semuanya mungkin ada ilmu hitamnya di situ warga-warganya. Oke, jadi lu juga baru tahu pas di lapangan ya? Iya, gue baru tahu. Lu KKN di desa santet. Iya, benar. Jangan-jangan ada hubungannya hampir tiap hari lu lihat bola api itu lagi? Nah, itu juga karena menurut gue yang gue pikirin itu kalau misalnya bola api yang gue lihat itu pengiriman santet yang dari desa ke desa gitu loh, Bang. Oke. Jadi malam tuh bola api terbang, terus besoknya bola api terbang. Jadi mungkin kayak ada semacam bola api itu mau dikirim ke desa satu lagi gitu loh. Jadi pandangan itu setiap malam tuh hal yang lumrah ternyata di situ. Cuman gue juga baru tahu karena gue kagetnya itu di situ juga lebih banyak hawa negatifnya itu lebih banyak di situ gitu. Kalau misalnya orang-orangnya di situ, bahkan dia tuh sebenarnya mereka tuh baik semua gitu sebenarnya. Cuman mereka paling anti kalau ada orang yang nggak sopan di situ. Nggak ada orang yang nggak sopan sama orang yang nggak jaga sikap. Nah kita mikirnya kalau teman-teman kita ini kurang sopan karena kita tidurnya nyampur cewek cowok. Nah itu nggak sopan, terus ditambah teman-teman gue ini takut kalau misalnya cewek-cewek yang lagi haid ini justru pembalut-pembalutnya itu dibawa pulang, dia mau bawa pulang ke Jakarta. Jadi setelah dibersihin dia mau bawa pulang ke Jakarta, dia nggak mau buang di desa itu. Gue tanya itu kenapa? Ya takutnya dijilat setan di sini gitu kan. Nah karena awalnya gue juga ikutin tuh, jadi gue cuci, gue masukin ke tas, lama-lama ya nggak mungkin juga sebanyak itu pembalut gue bawa ke Jakarta gitu kan. Akhirnya gue baca bismillah, pembalut itu gue buang. Ya alhamdulillahnya gue nggak terjadi apa-apa. Nah setelah itu di desa itu sih sebenarnya orang-orangnya gue juga bingung ya antara mereka ngerasa kalau kita itu kan sebenarnya tamu. Nah mereka itu kurang dihargain di situ. Jadi kayak mau lu ngapain kayak apa segala macam tuh tanpa sepengetahuan ya, tanpa sepengetahuan mereka, misalnya kayak berdua-duaan lah, terus kayak pacaran di pojok-pojok gitu. Mereka tuh sebenarnya nggak suka, cuman ditegur sama si penghuni si penghuni desa itu ternyata gitu. Oke, jadi ada beberapa
norma-norma atau nilai-nilai yang dipercaya sama warga itu, tapi nggak lo lakuin pada gitu ya? Okay. Jadi kayak mereka tuh kayak sebenarnya kan itu hal yang lu lagi di desa orang loh gitu kan. Nah gitu tegurannya tuh emang dari situ ternyata. Nah setelah Bu RT pun kita kan ada penginapan yang satu lagi nih. Penginapan satu lagi itu khusus cowok. Nah yang cowok yang di penginapan cowok ini hawanya tuh nggak terlalu kuat kayak penginapan sebelumnya. Jadi gue juga ngeliat sosok bapak-bapak putih di deket dapur. Nah itu biasa gitu kan. Oh mungkin lewat doang itu biasa gitu kan. Terus di jendela juga gue lihat di penginapan cowok itu genderuwo nih, bolak-balik genderuwo gitu kan. Jadi genderuwo itu posisinya itu deket banget sama jendela. Jadi gue ngeliat gitu kan. Gue ngeliat terus ya udah gue keep di gue aja. Terus gue nggak bilang teman-teman gue, tapi teman-teman gue ternyata ngomong di grup kalau dia juga ngelihat genderuwo yang sama yang gue lihat itu di penginapan si cowok yang baru ini gitu. Nah sesampainya, maksudnya beberapa hari si kita pindah itu datanglah si rombongan kedua. Sebenarnya rombongan kedua ini teman-teman gue cuma ber-6 orang sih. Dia naik bis, jadi dia kayak telat gitu datang. Dia naik bis. Pas dia naik bis itu dia udah sampai lah di desa itu. Udah sampai di desa itu dijemput sama teman-teman gue nih, beberapa teman gue, karena medannya juga di desa itu kayak geladak duduk gitu, kayak nggak rata gitu jalannya. Nah terus teman-teman gue jemput si 6 orang ini, 6 orang yang rombongan kedua ini jemput. Setelah itu mereka tiba-tiba motornya mati pertengahan jalan. Terus abis itu nggak bisa nyala, kita juga nggak ada sinyal ya di situ ya. Akhirnya baca teman-teman gua yang cowok juga baca surat Anas gitu sama surat Al-Ikhlas gitu, baru motor itu bisa jalan. Nyampelah teman-teman rombongan yang kedua ini di penginapan yang baru. Nah pas di penginapan baru kita ya hari-hari kita seperti biasa kayak ngajar apa segala macam. Terus abis itu sampailah di perpisahan. Nah pas perpisahan itu kita kan ada acara gitu. Acara terus teman-teman gue kayak ngasih acara, ngasih perform apa segala macem. Anak-anak itu ngasih candra mata kayak kalung yang dibikin, terus gelang yang dibikin. Nah surat-surat apa segala macem ngasihnya ke orang-orang yang pernah ngajar di sekolahan mereka gitu kan, termasuk gue juga dikasih surat-surat itu sama candra mata yang kayak kalung, gelang gitu-gitu kan. Nah abis itu gue bawa lah ke Jakarta. Pas nyampe di Jakarta, gue diikutin sosok genderuwo. Tapi gue mikirnya itu genderuwo yang di penginapan si rumah cowok yang baru ini. Jadi penginapan yang satu lagi itu, kan pas gue lihat genderuwo, ternyata genderuwo yang sama yang gue lihat pas nyampe di Jakarta juga. Dan itu pas gue lihat, gue kayak kaku gitu, gue nggak bisa, kayak ketindihan lah jatuhnya kan. Tapi dia kayak emang bener-bener dia nggak bisa ngilang gitu beberapa hari, dia masih ngikutin gue ternyata. Nah pas ngikutin gue bilang lah ke si Mawar di chat, gue chat, gue kemarin nggak kemarin sih, beberapa hari ini gue kayak diikutin genderuwonya tuh kayaknya genderuwo yang desa kemarin deh, kata gue kan. Emang kenapa? Genderuwo itu persis dengan apa yang gue lihat di desa itu, pokoknya sama persis, kata gue kan. Baru si Mawar bilang, gue sebenarnya juga diikutin cewek. Nah cewek ini di penginapan pertama ternyata dia ngikutin si Mawar sampai ke Jakarta. Terus dia ngikutin Mawar, tidur dia diikutin, terus hari-hari dia pokoknya diikutin. Bahkan kalau tidur pun dia minta tolong dulu. Dia kayak ngajakin kayak kalau misalnya dia tuh balik lagi gitu.
disuruh balik lagi ke desa itu gitu. Dengan mukanya itu yang penuh tanah, kata si Mawar. Nah, ya udah kita sepakat, karena kita sepakat kayak sama-sama diikutin itu. Gimana kalau barang-barang oleh-oleh dari anak-anak ini kita buang aja. Kita buang, mungkin kemungkinan kita masih nyimpan ini, makanya masih ada teror gitu kan. Akhirnya kita buang. Nah, genderuwo itu udah nggak ada lagi nih. Cuman si Mawar ini masih diikutin ternyata sama si cewek ini. Nah, si cewek ini masih nampakin diri gitu kan. Sampai si Mawar ini juga nyuruh keluarganya buat ngasih pagar diri ke dia. Dia ngasih pagar diri. Terus abis itu gak lama kemudian si cewek yang ngikutin si Mawar itu gak ngikutin lagi. Jadi kayak batasnya sampai pintu doang. Dia gak bisa masuk lagi ke rumah itu gitu. Kenapa kok diikutin katanya? Nah, itu kemungkinan besar itu cewek yang mau masuk itu. Nggak tahu deh gue. Soalnya kalau kata orang ya, kalau kita bawa penjaga gitu, penjaga kayak misalnya kayak kita bawa jin lah atau apa segala macem. Kalau di desa yang baru, kayak jin yang di desa itu sama jin yang kita bawa itu kayak adu kekuatan gitu loh. Jadi kayak misal gue nih, gue dibilang orang kalau gue ada kodam leluhur. Nah, kodam leluhur gue itu seorang kakek-kakek. Nah, di situ gue bahkan ngelihat tiap hari kan. Maksudnya tiap hari ada teror terus gitu. Nah, gue mikirnya kalau dia juga adu kekuatan nih sama gue gitu. Cuman karena gue juga nggak, maksudnya kalau kata keluarga gue itu kodam leluhur itu kodam yang paling kuat di keluarga gue, si kakek-kakek ini. Jadi kalau misalnya ada yang mau masuk pun nggak bisa gitu loh. Jadi kalau teman gue ini yang satu lagi sebenarnya dia juga ada penjaga dirinya itu sebenarnya juga ada beberapa jin yang dikasih sama mbahnya. Mbahnya juga ngasih beberapa yang buat ngelindungin dia, tapi nggak mempan gitu. Sampai mungkin kemungkinan lebih dominan si penjaga si jin yang penghuni desa itu lebih dominan, lebih kuat daripada si penjaga yang si Mawar ini. Jadi kayak dia kayak ngadu kekuatan gitu, saling ngadu kekuatan siapa yang dapat di tubuhnya si Mawar ini gitu. Tapi fungsi yang kodam leluhur itu apa? Nah, gue nggak tahu karena sebenarnya gue tuh nggak percaya sebenarnya kodam leluhur itu. Nah, cuman pas KKN pun cerita KKN gue itu gue juga udah cerita sebenarnya sama orang tua gue. Gue bilang di sini gue lihat tiap hari, kata gue kan. Gue lihat tiap hari, bahkan gue nggak bisa hidup tenang di sini karena di ujung sana gue lihat, di ujung sini gue lihat gitu kan. Terus kata orang tua gue, papa gue bilang gini, nggak apa-apa, kamu ada kodam leluhur, kamu ada kakek kok gitu kan. Terus jadi maksudnya kakek lu ngikutin lu? Bukan kakek sih, jadi kayak kakeknya lagi, jadi kayak leluhur gitulah jatuhnya. Leluhur lu ngikutin lu? Bukannya orang mati udah itu gue sibuk di alamnya? Nah itu juga gue nggak tahu. Jadi kayak ada yang ngikutin gue sosok kakek-kakek. Nah kakek-kakek itu dipercaya sama orang tua gue kalau itu kodam leluhur gue. Oh, ini menurut kepercayaan jadi bapak lu? Bapak gue. Terus habis itu beberapa kali juga si kodam leluhur ini sempat pulang ke rumah. Jadi bapak gue tuh pas di rumah dia tuh emang bener-bener narok sejadah. Dia bilang, kakek nanti pulang sholat gitu. Gue nggak tahu nih, kakek pulang sholat apaan, kata gue kan. Ya sajadah ini nggak apa-apa, ini buat kakek aja, malam nanti sholat dia pulang gitu kan. Gue nggak tahu nih, ini pulang maksudnya gimana, kata gue kan. Iya nggak apa-apa gitu kan. Sampai pada satu ketika bapak gue emang lihat itu si kakek-kakek itu emang lagi sholat, tapi badannya sampai bawah itu nggak ada, melayang gitu. Tapi suaranya ada, kayak Allahu Akbar itu ada. Tapi itu ya udah sebatas sholat itu modelannya tuh kayak kiai gitu. Jadi pas sholat doang gitu, di bawahnya udah nggak ada gitu. Dan itu tiap
tiap si kodam leluhur gue itu datang ke rumah, bapak gue selalu bilang, ini kakek mau pulang nih, mau pulang gitu. Gue juga nggak tahu. Jadi pas gue hal-hal kejadian yang gue alami pas di KKN, gue bilang ke bapak gue ngelihat sana sini kata gue kan. Tenang aja, ada kakek gitu. Gue nggak tahu. Sampai pas gue masih di RJL pun, gue pernah riset di Jeruk Purut. Jadi kuncernya bilang, waktu itu kan kita lagi nungguin. Gue lagi nungguin sama Jayeng nih. Gue lagi nungguin, si kuncernya ini bilang kalau misalnya, kok ada yang bawa ya gitu kan. Ada yang bawa gimana? Iya perasaan dari hari ini sama kemarin belum ada yang meninggal gitu kan. Oh emang kenapa ya? Ada yang ngikutin, posisinya di mana kata gue kan, persis di sebelah gue katanya kan. Terus gue tanya, gue tembak aja, apakah itu bentukan kakek-kakek kata gue kan. Iya. Apakah modelannya kayak kiai? Iya gitu. Oh itu kata orang tua saya sih leluhur saya gitu. Tapi sampai sekarang pun gue nggak pernah lihat itu leluhur gue itu bentukannya kayak gimana gitu. Tapi Kuncen itu udah ngelihat leluhur gue tuh kayak gimana gitu. Tapi lu meyakini ada yang ngikutin lu? Kalau gue nggak ngeyakinin sih enggak, cuman di saat misalnya kayak waktu sekolahan gue pernah tuh waktu SMA ada kesurupan massal. Nah kesurupan massal yang hampir notabene 85% itu cewek-cewek pada kesurupan, kecuali gue. Nah itu gue nggak tahu ya, maksudnya gue nggak meyakini, cuman di saat itu gue juga nggak mempan jin masuk ke tubuh gue tuh nggak mempan. Padahal gue sebenarnya asli gue penakut. Jadi pas di tempat-tempat yang energinya kuat, gue bisa ngelihat. Tapi kalau misalnya di energinya lu bisa lihat setan ya? Ya kadang-kadang gue bisa kalau misalnya energinya kuat. Kuatnya itu kayak kuat banget, kayak di KKN itu. Terus kayak misalnya kalau misalnya kuat di kuburan, waktu gue pernah masih jadi kreatif RJL, itu gue waktu di Jeruk Purut juga gue lagi ditarik-tarik kaki gue sama yang di kuburan Jeruk Purut itu. Maksudnya di tempat yang negatif banget itu gue bisa ngeliat, tapi kalau misalnya hal-hal yang biasa gue nggak bisa lihat. Nah kalau orang tua gue bilang kalau misalnya kakek itu ngikutin kalau kamu di tempat yang energinya kuat gitu. Ini menarik ya, kita bahas kakek lo ya. Tapi ya apapun itu kita doakan ya, semoga kakek lo dapat diterima di sisinya ya. Amin. Karena kalau menurut suara gue serak. Karena menurut kepercayaan gue ya kalau memang sudah meninggal, biasanya dia bakal sibuk di sana gitu. Makanya iya. Kadang kan suka ada orang bercanda gitu ya. Kenapa kuburan tuh ngangker katanya? Ya karena masing-masing udah sibuk sama dirinya sendiri di dalam kubur. Bener. Lu katanya punya bisnis juga, bisnis apa? Semacam agensi periklanan gitu. Jadi kita ngebuka Al Design, Al Event, jadi foto sama video produk, terus wedding, terus pre-wedding, sama online invitation gitu. Ini yang hasil tadi, ritual pesugihan tadi? Iya. Oh ini hasil pesugihan? Iya, hasil pesugihan. Maaf ya teman-teman, bukan skip aja. Ini ngawur emang narasumber gini. Intinya sih, kemanapun kita pergi ya, setidaknya kita menghormati ya. Sebagai pendatang gitu ya, kita menghormati apa yang diyakini, norma-norma, serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakatnya ya. Karena kalau misalnya kita melanggar itu gitu, setidaknya mungkin kita nggak tahu tuh apakah nanti hukum adat di sana itu dapat berbahaya bagi kita atau tidak gitu ya. Oke, thank you Asni ya. Iya. Sukses selalu ya. Iya. Gue Fajar Aditya, RJ Lemon undur diri. Ciao.